Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Bapak nak absen kalian dulu ya. Rizky, Sidik, Najmah, Naim, hadir semua ya. Anak-anak, coba perhatikan apa yang Bapak bawa. Tumbuhan, Pak. Betul. Tumbuhan apa ini? Bunga, Pak. Bunga. Kalian pernah nggak melihat tumbuhan ini di sekitar sekolah? Pak. Jadi anak-anak, tumbuhan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Tumbuhan memberikan sayuran, buah-buahan, udara yang segar, dan juga memperindah lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan mempelajari mengenal apa itu bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah akar. Bagian tumbuhan yang paling bawah, yang terletak di bawah tanah. Jadi anak-anak, akar ini berfungsi sebagai alat penyaring, penyerap air dan unsur hara yang ada di tanah. Ibaratnya ini contoh, misalnya nih kita makan menggunakan mulut. Nah, kalau tanaman itu dia makan menggunakan akar. Selain itu juga anak-anak, akar ini berfungsi sebagai alat penopang tumbuhan. Bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah bagian batang. Coba anak-anak perhatikan ini. Batang tuh yang ini ya, yang di tengah. Jadi batang ini fungsinya sebagai penopang tumbuhan, penopang daun, buah, ranting, dan sebagainya yang ada di atas, bagian atas. Selain itu juga batang ini berfungsi sebagai penyalur air atau ibaratnya alat transportasi nih. Jadi air yang dialirkan oleh akar nantinya akan dikirimkan ke batang dan batang akan mengalirkan ke bagian-bagian lainnya. Bagian ketiga kita masuk ke bagian daun. Bapak bawa contohnya ini. Jadi anak-anak, daun ini berfungsi sebagai pembuat makanan. Daun ini adalah dapur bagi tumbuhan. Dia membuat makanan dibantu oleh matahari. Dan itu dinamakan proses fotosintesis. Bagian keempat kita masuk ke bagian bunga. Ini Bapak bawa satu contoh bunga. Bunga ini anak-anak merupakan bagian yang paling harum, yang paling berwarna yang ada di tumbuhan. Pak, apa Pak fungsi dari bunga? Jadi anak-anak, fungsi dari bunga ini adalah membantu pengembangbiakan tumbuhan yang nantinya akan menghasilkan buah dan biji. Lanjut, kita masuk ke bagian yang kelima. Yang kelima adalah buah. Anak-anak, buah itu ada banyak macam. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Warnanya pun bermacam-macam. Contoh buah yang sering kita temui di sekitar kita, yang biasa kita makan nih. Contohnya ada apel, mangga, jeruk, dan lain sebagainya. Fungsi bunga ini anak-anak adalah sebagai pelindung dari biji. Selain pelindung dari biji, bagian keenam adalah biji. Pak, di mana Pak biji ini terletak? Jadi anak-anak, biji ini berada di dalam buah. Biji ini yang nantinya akan menjadi bakal tumbuhan baru. Bapak nanya nih, kalau semisal Bapak punya buah mangga, terus
buahnya jatuh nih, buahnya jatuh dan buahnya terurai, akhirnya memunculkan biji. Biji itu akan tumbuh pohon apa nak? Betul, Pohon mangga, akan Pak. tumbuh pohon mangga yang baru. Itulah sebagian bagian tumbuhan yang Bapak sebutkan. Masih banyak lagi nak. Cuman kita bahas yang ini dulu. Dari yang kita pelajari tadi anak-anak, Bapak rasa kalian sudah bisa menyebutkan bagian fungsi tanaman, ciri-ciri dan sebagainya. Sekarang Bapak tanya. Bapak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan. Tolong dijawab dengan benar. Bapak tanya, apa bagian tumbuhan yang berada di bawah kali, yang berada di dalam tanah? Akar, Pak. Betul. Jadi jawabannya adalah akar. Yang kedua, Bapak tanya, apa bagian tumbuhan yang paling berwarna, yang paling harum baunya? Bunga, Pak. Bunga, Pak. Betul, bunga. Dari contoh yang Bapak bawa ini, coba sebutkan mana bagian daun yang ini. Betul nah, betul sekali. Jadi bagian daun adalah bagian yang hijau-hijau ini. Sekarang sebutkan bagian batang. Betul sekali. Kalau batang ini Bapak patahkan, apa yang akan terjadi? Ya betul, batangnya akan mati dan akan layu. Apa penyebabnya Pak? Penyebabnya seperti yang kita sebutkan tadi, karena tidak ada fungsi dari tumbuhan. Batang yang patah, maka tumbuhannya tidak bisa mengalirkan air atau zat makanan lain ke bagian atas yang patahkan tadi. Bagian tumbuhan yang bisa dimakan langsung, yang rasanya enak dan di dalamnya ada biji. Apa itu anak-anak? Betul, buah. Nice. Berarti kalian sudah paham semua ya. Kita lanjut ke tugas kelompok. Bapak akan membagi kelompok kalian. Satu kelompok berisi 4 orang. Bapak minta kalian berhitung 1 sampai 4 secara bergiliran. Begini nah, kalau 1, 2, 3, 4. Diulangi lagi 1, 2, 3, 4. Oke, kalian mengerti? Lanjut. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Coba katakan mana yang satu? Yang satu kumpul di sini. Yang 2 kumpul di sini. Yang 3 kumpul di sini. Yang 4 di sana. Kelompoknya sudah terbagi semua ya. Bapak minta kalian bekerja sama dalam kelompok. Kalian harus Bapak akan membagikan kalian lembaran soal. Kalian tolong dikerjakan bersama-sama, saling menerima pendapat dan berdiskusi. Oke. Lembaran soalnya Bapak bagikan ya Nana. Nah, lembaran yang Bapak bagikan tadi cara pengerjaannya seperti ini. Itu kan ada lembaran penjodohan, pencocokan, ada gambar dan fungsi. Jadi kalian itu diminta menggarisi mana yang cocok antara gambar dan fungsinya. Oke, paham. Silakan mengerjakan. Jadi cara pengerjaannya begini, coba ini kan contohnya ini bagian tumbuhannya, ini adalah fungsinya. Coba kamu garis mana yang cocok. Nah ya begitu. Sudah? Oke, silakan lembaran dikumpulkan. Wah, bagus semua nih jawaban kalian.
Bapak ada bapak pinjam lagi nih ya. Coba bapak tanya, siapa yang bisa menunjukkan fungsi akar? Betul banget. Coba, mengapa daun itu disebut tempat makanan? Mengapa daun itu disebut tempat membuat makanan? Betul. Bagus. Jadi akar itu berfungsi sebagai penyerap air dan mineral. Jadi akar itu fungsinya sebagai penyerap air dari tanah, dan daun itu fungsinya sebagai pembuat makanan dari proses fotosintesis. Bagus sekali. Jadi kalian sudah mengerti, sudah bisa mencocokkan bagian dan fungsi-fungsinya. Berarti kalian sudah mengerti dong gimana cara tumbuhan bisa hidup. Oke anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Apa anak-anak yang kita pelajari hari ini? Mengenal bagian-bagian tumbuhan. Betul sekali itu ya. Hebat sekali. Berarti kalian sudah mengerti bagian-bagian dari tumbuhan. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pelajaran hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan kata atau tingkah laku Bapak yang kurang enak kalian lihat, mohon dimaafkan ya anak-anak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.